Nautilus Bar Jakarta diambil dari sebuah buku judulnya 20,000 Leagues Under the Sea dari seorang penulis fiksi dari Prancis namanya Jules Verne. Bacalah, saya kan buku itu 3 bulan lah bacanya itu. Anak bar nih ya kan, bartender nih gua kayak gitu kan. Gua nggak mau bikin kalau nggak alkohol gitu, gua nggak mau bikin kalau nggak koktail gitu kan. Dia bikin sesuatu yang ada term-term khususnya, istilah-istilah yang aneh gitu sebenarnya. Itu gue kepo gitu. Ini apa sih sebenarnya? Makanya tadi kalau mau strong jangan bisa minta pesen Leci Martini minta strong, atau pesan mojito minta strong, jangan. Karena kita sebagai bartender pun merasa kayak ternoda. Merasa ternoda. Udah? Halo, nama saya Ale. Saya bar manajernya Nautilus Bar Jakarta di Four Seasons. Jadi hari ini kita berbicara tentang Nautilus. Nautilus Bar Jakarta diambil dari sebuah buku judulnya 20,000 Leagues Under the Sea dari seorang penulis fiksi dari Prancis namanya Jules Verne. Buku itu bercerita tentang sebuah fiksi dalam perjalanan di bawah laut, sebuah fiksi tentang kolonialisme, sebuah fiksi tentang revolusi industri yang pada saat itu terjadi di Prancis. Buku ini bercerita tentang sebuah perjalanan Captain Nemo dan si Nautilusnya. Nautilusnya itu sebuah kapal selam. Nah, buku ini bercerita perjalanannya dimulai dari, kalau kita lihat di bukunya, dia bercerita tentang perjalanan yang dia mulai muncul di Jepang. Terus dia turun ke bawah ke Vanikoro, terus dia sempat singgah di Papua, lewatin Timor, terus dia naik ke Indian, dia ke Mediterranean, dan dia ke Eropa. Nah, buku ini ada 2 part. Yang pertama itu yang kita jadikan di sini, yang saya ambil di sini adalah part pertamanya, bercerita tentang yang dari awal dia sampai dengan Mediterranean. Jadi awalnya ketika gue pertama kali datang, terus mencari tahu tentang ini tempat, apa itu Nautilus. Terus googling, yang dapat itu cuman kerang. Terus konsep dari awalnya itu koktail di sini itu bercerita tentang Indonesian trading herb and spice kan. Terus berpikir tentang kenapa Indonesian trading herb and spice, terus Nautilus relatednya di mana? Mungkin di belakang nih ada gambar pinisi Batavia apa segala macam. Tapi pemikiran yang terbesar adalah ini nggak on point. Ini tuh cuman nyenggol. Ternyata kebetulan gue punya direktur bar and restoran yang kebetulan orang Prancis. Dia tahu banget apa itu Nautilus, dia tahu banget tentang apa itu buku itu 20,000 Leagues Under the Sea. Akhirnya dia kasih tahu, oh gini, bacalah. Saya kan buku itu 3 bulan lah bacanya itu. Buku itu 3 bulan. Akhirnya oke. Jadi akhirnya dapatlah sebuah menu itu yang kayak bilang tadi, ada 4, biasa bilang yang 4 champion element. Yang pertama itu modern teknik-teknik modern terkini. Terus yang kedua itu classic twist ya, beberapa koktail klasik yang kita twist. Terus yang ketiga itu sustainable thing. Jadi di sini juga ada beberapa part yang ada sustainable-nya. Terus yang keempat itu eksperimental. Eksperimental itu kita membuat sesuatu yang ada di luar kepala, yang tidak ada di garis, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Dari 4 champion element itu, jadilah sebuah menu baru. Ada 10 koktail di sini. Kalau misalnya datang ke Nautilus, ada sebuah pengalaman yang baru, yaitu koktailnya itu bercerita. Jadi yang dilakukan adalah ketika saya membaca buku itu, bagaimana caranya mengkoneksikan isi buku dan dijadiin sebuah bentuk koktail. Dari visualnya, dari ingredientnya, dari penampilannya, sengaja untuk dibikin untuk masuk ke partnya si buku itu. Ada juga sebuah koktail di sini namanya Agrosomnia. Agrosomnia itu yang saya ambil adalah ketika dia pas by Timor. Di situ dimention di buku itu. Bahkan titik koordinatnya sendiri ditulis di buku itu.
Terus kenapa Timor dan apa itu agrosomnia? Agrosomnia ternyata adalah sebuah mimpi buruk. Nah, koneksinya agrosomnia sama si Timor ini apa gitu loh. Oh, Timor, sandalwood. Berarti agrosomnia, mimpi buruk. Berarti kita membuat sebuah koktail yang berasal dari sandalwood, tapi itu mimpi buruk itu ketika orang minum tuh wow, strong. Wah, ini akan jadi sebuah mimpi buruk bagi gua. Kayak gitu. Itu fiksi-fiksi yang ada di sini. Nah, terus yang kedua, makanan. Di sini makanannya juga kita hanya isi bite, tapi makanannya mengandung unsur-unsur nautikanya. Jadi yang pertama itu, ini namanya Mobilis in Mobile. Kalau di dalam buku ada di part 1 chapter ke-8. Orang akan bertanya apa itu Mobilis in Mobile. Mobilis in Mobile itu sebuah emblemnya si Captain Nemo. Jadi Captain Nemo itu ada sebuah bendera, tulisannya N. Nah, itu ada Mobilis in Mobile, itu tuh emblemnya dia. Mobilis in Mobile itu kayak bergerak tanpa pergerakan, sebuah pergerakan bawah tanah. Nah, itu kan kayak submarine kan di bawah kan. Itu bahasa Prancis arti Mobilis in Mobile itu. Sebenarnya Mobilis in Mobile itu kalau disimpelnya adalah twist dari Cosmopolitan. Cuman di sini saya ganti pakai tequila. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada 4 champion elemen. Di situ ada sustainable thing. Jadi pineapple-nya saya infuse pakai roasted pineapple core. Jadi pineapple core itu yang kayak kita habis motong nanas, kulitnya kita buang, terus tengahnya kadang-kadang kita buang. Nah, itu saya roasted. Tengahnya sama kulitnya di roasted sampai smoky, terus diinfuse sama tequila. Jadi tequilanya itu ada rasa getir dari si agavenya itu tetap, fruitynya tetap, tapi ada smoky-nya. Ada rasa sedikit manis juga kan itu. Terus cranberry-nya saya bikin syrup. Jadi itu cranberry direndam pakai vinegar sama gula, terus menjadi sebuah simpelnya sebuah asinan. Terus ada juga red wine reduction. Nah, red wine di sini yang saya pakai adalah oxidized red wine. Jadi red wine kebanyakan udah oxidized. Pas di sini ada banyak banget red wine udah oxidized gitu. Ini buang atau gimana? Ini kan cost sebenarnya. Udah akhirnya itu dibikin reduction, ya simpelnya reduction itu sirup, tapi ada sedikit saya masukin rosemary. Jadi red wine rosemary reduction. Jadi ada juga soursnya saya tambah dengan sedikit passion fruit. Jadi ini Mobilis in Mobile ini sebenarnya koktail Cosmopolitan yang ditulis dengan sedikit sentuhan-sentuhan modern. Terus nanti garnish atasnya ada logo Nautilus dengan edible pepper. Seperti itu. Zero waste sebenarnya. Nah, terus yang kedua itu A Few Days on a Land. A Few Days on a Land itu ada di part 1 chapter 21. Nah, ini bercerita tentang ketika Nautilus itu dia secara tidak sengaja itu karam di Papua. Sebenarnya Kapten Nemo itu dia tidak sendiri, dia ada dengan beberapa pengikut, ada Profesor Argonauts, ada Ned Land. Nah, karena mereka karam, dua orang ini mereka turun untuk mencari bahan makanan. Nah, ketika saya membaca ini part, yang ada dalam pikiran saya adalah, oh, bumbu kuning, ikan bumbu kuning khas Papua. Bagaimana nih? Di situ ada mention juga tentang mereka darat, mereka ada dapat coconut juga. Akhirnya bagaimana untuk dikoneksikan? Ada satu koktail namanya Gibson. Ya, jadi ini tuh sebenarnya klasik twist juga dari Gibson, cuman ada tambahan white wine bumbu kuning. Jadi, nah ini saya kolaborasi dengan chef untuk minta bumbu kuning, terus dimasak dengan red wine. Akhirnya cuma mendapatkan karakter dari bumbu kuning, tapi karakternya si white wine itu nggak hilang. Nah, sama ada fat wash coconut oil dengan gin. Jadi kalau Gibson kan cuma gin sama vermouth gitu. Nah, gin ini saya tambah dengan coconut, terus ditambah dengan sedikit bumbu kuning white wine. Sama ada satu lagi tomato. Jadi tomato di roasted, habis di roasted terus di clarified. Nah, jadi ada kalau bumbu kuning, tomato, coconut ini kombinasi yang sempurna sebenarnya.
Few Days on Island itu mengingatkan saya atau mengingatkan orang-orang tentang Papua sebenarnya. Ya, rasanya seperti memang. Sebenarnya kalau arahnya kayaknya ini low ABV, masih ke low ABV. Jadi kayak orang udah pengen minum alkohol tapi nggak terlalu ini banget ke tubuh kayak gitu, low sugar kayak gitu kesehatan karena sekarang kan kalau menurut gua kan orang lebih peduli sama kesehatan ya. Jadi ya pandemi ini mengajar kita untuk lu harus peduli sama kesehatan, tapi industri tetap jalan. Ini masalahnya. Gimana caranya? Ya mindsetnya dirubah. Kalau makanya menurut gua kayaknya akan luber, akan naik lagi, tapi trennya akan menuju ke sana, menuju ke low ABV. Sekarang itu orang merasa kayak apain sih minum yang begitu? Kalau gua ketemu banyak orang ya kayak ya mendingan lu minum aja botol, ya kan? Mendingan lu buka botol, mabok, ya kan? Daripada ya itu apalagi satu lagi itu yang gue paling yang strong ya buka botol mau yang strong ya kayak gitu makanya mendingan kalau ada beberapa koktail yang sebenarnya strong, makanya tadi kalau mau strong jangan minta pesan leci martini minta strong atau pesan mojito minta strong, jangan, karena kita sebagai bartender pun merasa kayak ternoda merasa ternoda karena ya yang kita bikin itu kan tentang balancing ya ini lu minum asemnya kemana, manisnya kemana, alkohol semua yang ya kalau lu mau yang strong ya lu mendingan minta Spirit Forward, minta Ancestral, nah itu strong, Negroni, Old Fashioned, Manhattan, udah, daripada lu minta yang sweet sour tapi mintanya strong, di mana balancingnya kayak gitu maksud gua tadi. Kalau dulu gua anak bar nih ya kan, bartender nih gua kayak gitu kan. Food lu nggak apa-apa, kopi teh enggak, gua nggak mau bikin kalau nggak alkohol gitu, gua nggak mau bikin kalau nggak koktail gitu kan. Cuman kesini gua tren itu ya setelah pandemi gini, nah itu pandemi gitu kayak membuat suatu tren baru gitu kan. Akhirnya gue sadar kalau sebenarnya ya food and beverage itu nggak bisa dipisahkan. Maksudnya kayak nggak bisa lu bilang lu anak bar, nggak bisa lu bilang gue chef, kayak gitu nggak bisa. Karena memang satu. Dan tren akhir ini gastronomi itu kan sangat familiar ya bagi kita. Jadi kayak gimana sih gue kalau ngelihat chef gitu kan, pastry chef gue atau executive chef gue, dia bikin sesuatu yang ada term-term khususnya, istilah-istilah yang aneh gitu sebenarnya. Itu gue kepo. Ini apa sih sebenarnya? Ini apa gitu. Nah, sama kayak mereka kalau bikin coklat. Kenapa sih bisa jadi bentuknya seperti itu? Warnanya kenapa bagus gitu kan? Begitu juga chef. Kadang-kadang di kitchen pun ada saus-saus yang mereka pakai alkohol. Mereka akan berimprove. Misalnya biasa gue pakai red wine, gimana sih caranya kalau gue pakai whisky, gimana sih caranya gue pakai liquor gitu kan, mereka akan improve seperti itu. Nah ini pasti kan anak bar ya kan. Begitu juga sebaliknya, kalau ya kayak gue bilang tadi, kayak bumbu kuning, gue minta aja dari chef tadi ya kan, lu bisa nggak bikin gue bumbu kuning tapi minyak bang, bisa nggak reduce minyaknya? Bisa, ya udah. Nah kopi jangan, itu menjadi sebuah tren bagi gue ya, tren banget. Karena dulu gitu ya, lu barista taunya cuma ngurus kopi gitu kan, ngapain sih tanya-tanya alkohol, lu taunya udah minum gitu kan. Cuman kalau sekarang jangan salah, barista sekarang barista yang modern punya, yang mereka udah tahu bagaimana pasangan kopi aja bisa dikelirin sama mereka, kopi aja bisa dibikin rasa dengan teknik ya, ada yang ngambil teknik dari kitchen, ada yang ngambil teknik yang dari bar. Jadi jangan salah kalau barista sekarang itu bukan sebuah barista yang kayak dulu yang cuma bisa bikin cappuccino sama latte, enggak. Mereka udah bisa berimprove dan bahkan mereka udah bisa punya tempat sendiri gitu. Di saat kita masih kerja sama orang, mereka udah punya coffee shop sendiri.
menurut gua bar akan bangkit lagi after pandemi. Orang selama pandemi ini orang banyak yang ketunda. Mereka mau buka tapi ketunda. Ketika pandemi ini, bartender itu kebanyakan berpikir, meriset, tapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, ini idealisme ini akan bangkit, akan keluar setelah pandemi ini. After pandemi ini pasti industri F&B akan gila. Maksudnya gilanya itu ada yang kayak pengen bikin ini tapi karena pandemi, peraturan, protokol apa segala macam jadi nggak bisa dikeluarkan. Ketika udah keluar dari pandemi, saatnya ya ini yang ditunggu-tunggu sama orang.